Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulani Arita dengan NIM 182331115, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Etika Perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang etika dalam perusahaan global dan pasar bebas. Materi yang pertama adalah kode etik dalam perusahaan global. Norma-norma moral ataupun etika yang umum dalam tarif internasional terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah menyesuaikan diri. Dalam lingkup bisnis internasional, kita harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di negara di mana kita mempraktekkan atau mendirikan bisnis. Pandangan dalam bidang moral dipandang mengandung relativisme yang ekstrim. Jadi, menurut pandangan ini, norma-norma moral yang penting sebenarnya diberlakukan sama di seluruh dunia. Hanya saja, norma-norma dan etika-etika yang non-moral lah yang berbeda. Yang kedua adalah rigorisme moral. Pandangan ini menekankan bahwa kita harus berpegang pada norma-norma yang etis dan berlaku di negara kita sendiri, di mana kita harus konsisten terhadap perilaku moral yang kita dapatkan dari negara kita. Yang ketiga adalah imoralisme naif. Menurut pandangan ini, bisnis di negara lain tidak perlu berpegangan pada norma yang etis karena hal ini akan merugikan posisi kita dalam berkompetisi dengan pihak bisnis lainnya. Manfaat kode etik perusahaan yang dapat kita rasakan, yang pertama adalah kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Yang kedua, kode etik dapat membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. Yang ketiga, perusahaan juga mendapatkan kode etik yang menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, kode etik menyediakan bagi perusahaan dan juga dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua adalah tentang prinsip etika dalam pasar bebas. Tidak mudah menjalankan suatu bisnis yang baik dan juga etis kalau tidak ditunjang dengan sistem sosial politik dan juga ekonomi yang memungkinkan. Dengan kata lain, betapa etisnya etika perilaku bisnis jika sistem ekonomi yang berlaku sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianutnya akan sangat menyulitkan. Yaitu betapa etisnya pelaku ekonomi kalaupun sistem yang ada memudahkan praktik-praktik bisnis yang tidak fair seperti monopoli, kolusi, manipulasi, dan juga nepotisme yang secara transparan dan juga arogan akan menyulitkan dalam mengharapkan prinsip bisnis yang baik dan juga etis. Keunggulan etika pasar bebas terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perilaku yang sama dan juga fair bagi seluruh pelaku ekonomi. Yang kedua, adanya aturan yang jelas dan juga fair dan juga etis karena aturan ini berlaku secara fair, transparan, konsekuen dan juga objektif. Yang ketiga, dalam kegiatan itu pasar memberikan peluang yang optimal. Kendati belum tentu sempurna, tapi bagi pesaing bebas akan sehat dan juga fair. Yang keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar jauh lebih mampu mempertumbuhkan ekonominya. Dan yang terakhir, pasar juga memberikan peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia. Materi yang ketiga tentang globalisasi dan pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang lahir untuk mendongkrak sistem ekonomi yang etis dan yang tidak etis dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang tidak memberikan kesempatan dalam usaha yang sama, bebas dan fair kepada semua pelaku ekonomi. Globalisasi atau pasar bebas ataupun free trade merupakan suatu fakta yang harus dihadapi oleh seluruh dunia. Dengan adanya pasar bebas ini, berbagai hambatan terhadap kegiatan-kegiatan bisnis dihapuskan ataupun dikurangi, baik itu hambatan tarif maupun non-tarif. Hambatan tarif berupa bea cukai, pajak barang mewah, pajak ekspor, dan juga pajak impor barang. Sedangkan pajak non-tarif adalah persiapan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh suatu negara dalam menghadapi kondisi kedepannya. Materi yang keempat adalah peranan pemerintah dalam pasar bebas. Peran pemerintah dalam pasar bebas adalah bertindak tegas dan juga adil dalam melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi dari masyarakat merdeka lainnya, membangun dan mengelola pekerjaan-pekerjaan umum yang tertentu dan juga lembaga-lembaga umum tertentu yang tidak bisa dijalankan oleh swasta karena tidak menguntungkan.
Untuk tambahan peranan pemerintah lainnya seperti pemerintah harus sewajibnya ikut campur dalam pasar bebas. Yang kedua, pemerintah juga harus turun tangan dan bertindak secara konsekuen apabila ada pihak yang merugikan pihak lainnya. Dan pemerintah mempunyai pembatasan peran pemerintah yang minimal terhadap sesuatu dan juga efektif. Selain itu, syarat utama bagi terwujudnya sistem pasar yang adil dalam kegiatan bisnis yang etis adalah perlunya pemerintah yang adil, yang benar-benar bersikap netral dan tunduk pada aturan yang ada. Dan juga membutuhkan pemisahan dan kemandirian antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dan untuk yang terakhir, hanya ada kekuasaan pemerintah yang mutlak, yaitu keamanan, keadilan, kepentingan masyarakat yang umum yang dapat dijamin. Materi yang kelima tentang perpajakan pada perusahaan global. Intensifikasi pajak dari perusahaan penanaman modal asing atau PMA menjadi salah satu fokus DJP, yaitu karena jaringan perusahaan PMA yang ada di berbagai negara memungkinkan terjadinya upaya penghindaran pajak, khususnya pada Uni Eropa. Penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa sekitar 1 triliun euro dan atau 12 triliun di tahun 2012. Penghindaran pajak lazim dilakukan perusahaan global dengan cabang di berbagai negara, sehingga modusnya tetap berhasil. Dari berbagai kasus itu dapat dilihat berbagai modus yang dapat dilakukan oleh PMA. Karena itulah pajak sangat berkaitan dengan perusahaan global yang beruntungan di luar negeri maupun di dalam negeri. Untuk yang terakhir adalah contoh kasus dari materi ini. Contoh kasus dari materi ini adalah kasus bisnis dengan Afrika Selatan yang rasistis, di mana kasus ini sebagai contoh untuk memperdamaikan pandangan menyesuaikan diri dengan pandangan regiorisme moral. Karena sampai pemilu multiras yang pertama berlangsung pada tahun 1994 di Afrika Selatan mempunyai konflik yang didasarkan atas diskriminasi 8 ras ataupun apartheid. Kebijakan ini menimbulkan kesulitan moral yang besar dan juga perusahaan asing mengadakan bisnis di Afrika dan mereka diwajibkan untuk mengikuti sistem apartheid dan juga dalam pabrik-pabrik ataupun kantor-kantor. Dalam sistem ini, mengelola perusahaan atas dasar diskriminasi merupakan hal yang tidak etis. Maka jalan keluarnya banyak perusahaan barat memegang pada The Sullivan Principles. Untuk yang pertama kalinya dirumuskan dan dipraktekkan oleh perusahaan mobil yang ada di Amerika, yaitu General Motors. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.